Gue sih tertarik banget ya, misterinya juga menarik banget buat gue. Di otak gue langsung ada banyak teori-teori yang bermunculan abis baca chapter satunya. Cerita bermula dari Subasa yang baru bangun di sebuah rumah sakit. Ada banyak keluarganya di situ. Namun ternyata ingatan Subasa hilang. Subasa mengidap amnesia. Tapi keluarganya pun tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Karena ternyata semua keluarganya juga mengalami amnesia. Menurut berita, mereka belum lama ini mengalami kecelakaan. Sekarang mereka ingin memperkenalkan diri mereka ke Subasa. Ada ibu, ayah, nenek, kakek, dan adik Subasa. Dokter pun bilang untuk mengembalikan ingatan biasanya keluarganya yang ngasih memori-memori. Tapi karena semua keluarga Subasa juga amnesia, jadi itu nggak mungkin. Subasa pun mempunyai ide untuk membicarakan memori bohongan, karena siapa tahu dari memori bohongan itu ada memori beneran yang bisa ngembalin ingatan mereka. Ibunya pun mulai membicarakan memori bohongan. Mereka pun mulai merasa bahwa itu seperti memori yang nyata. Adiknya Subasa, Shiori, pergi duluan. Dia terlihat murung. Subasa pun mendatanginya dan mengajaknya bicara. Shiori menangis dan berkata kalau dia takut ingatan semuanya tidak akan pernah kembali lagi. Subasa pun berkata dia tidak masalah walaupun ingatannya tidak kembali lagi, karena semua keluarganya tetap ada di situ menemani. Subasa juga akan tetap ada di dekat Shiori. Shiori pun kembali dan dia mulai membicarakan memori bohongan. Ingatan-ingatan bohongan itu terasa sangat asli bagi mereka semua. Sampai akhirnya mereka pulang ke rumah dan menemukan bahwa rumah mereka sangat kotor. Terus ternyata mereka punya kamar sendiri. Lalu mereka pun masuk untuk cek kamar masing-masing. Di kamar Subasa banyak sekali coretan yang bertuliskan mati. Kamarnya juga sangat berantakan. Semua keluarganya pun terlihat sangat kaget saat melihat kamar masing-masing. Subasa pun berpikir bahwa dia dan keluarganya masing-masing punya rahasia yang disembunyikan. Tidak ada yang mau membicarakan kamar masing-masing. Subasa dan semua keluarganya pun benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga mereka sebelum mereka semua mengalami amnesia. Nah, itu chapter 1 dari manga The Ichinose Family's Deadly Sins. Kalau dalam judul bahasa Jepangnya, Ichinose Keno Taizai. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih artinya dosa mematikan keluarga Ichinose. Pas gue buat video ini, manga ini baru banget rilis ya, jadi masih anget banget nih. Yang ada buat sekarang juga cuma satu chapter aja. Gue sendiri juga udah baca chapter satunya, dan sekarang gue mau ngasih impresi gue dari chapter 1 manga The Ichinose Family's Deadly Sins. Jadi ini komik drama misteri ya, dan ada komedinya juga dikit-dikit. Gue sih tertarik banget ya, misterinya juga menarik banget buat gue. Di otak gue langsung ada banyak teori-teori yang bermunculan abis baca chapter satunya. Mungkin di video first read kali ini sedikit spesial ya, soalnya gue rasanya cuma mau ngasih tahu teori-teori gue aja. Mungkin bakal banyak yang ngira kalau salah satu dari keluarga itu sebenarnya nggak amnesia, tapi pura-pura aja. Tujuannya apa juga nggak tahu. Mungkin karena aneh dan unik juga sih yang amnesia bisa sekeluarga. Jadi selalu ada potensi buat salah satu dari mereka ternyata nggak amnesia, tapi pura-pura doang. Atau malah lebih dari satu orang yang pura-pura. Gue juga sih ada pikiran kayak gitu, tapi kalau gue pribadi sih gue masih ngerasa semuanya beneran amnesia ya. Karena buat gue pertanyaan yang paling penting itu gimana kehidupan mereka sebelumnya. Kalau ternyata kehidupan mereka udah hancur banget, jadi kan ada kemungkinan kalau mereka semua emang memutuskan buat amnesia gitu. Karena kalau ngeliat di kamarnya Subasa ada foto keluarga yang dicoret, terus di dinding banyak tulisan matinya. Kayaknya dia kesel banget sama keluarganya. Nah tapi mereka amnesia kan katanya karena kecelakaan mobil. Gue mikir sih kayaknya nggak mungkin mereka semua setuju buat jalan-jalan naik mobil sekeluarga. Jadi poin gue adalah tujuan mereka semua naik mobil itu ya emang sengaja buat kecelakaan gitu. Tapi nggak tahu juga apa yang sebenarnya mereka harapin. Apa untuk mati bareng-bareng? Atau untuk memulai hidup baru yang lebih serasi karena amnesia? Ini semua cuma teori ya, jadi bisa aja gue salah total. Teori gue sebenarnya masih ada lagi, tapi buat sekarang gue tahan dulu karena gue juga masih penasaran sama isi kamar dari masing-masing keluarga. Mungkin di situ ada petunjuk-petunjuk lainnya. Jadi gue pasti sih bakal baca terus ini komik. Apalagi gue juga suka sama gambarnya. Gambarnya kayak unik banget gitu. Oke, satu teori terakhir yang mungkin ini terlalu lebay sih, tapi gue ada sedikit ngerasa mungkin hubungan keluarga mereka beda dari yang mereka kira. Contohnya ibunya si Subasa mungkin bukan ibunya, begitu juga dengan anggota keluarga lainnya. Pas gue buat video ini, manga ini baru banget rilis, dan untungnya udah langsung ada terjemahan ofisialnya ya. Jadi komik ini rilis di Manga Plus, gue juga bacanya di situ. Kalian bisa buka di web atau download aplikasinya juga bisa. Tapi buat sekarang di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bahasa Indonesia belum ada ya. Mungkin ya karena emang baru banget rilis, jadi belum ada yang terjemahin. Segitu aja first read dari gua untuk manga The Ichinose Family's Deadly Sins. Semoga kalian suka ya sama videonya. Oke, kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.